Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, kita masih bisa melanjutkan materi binatang halal dan haram. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan binatang halal dan haram. Sekarang kita akan mendalami binatang halal dan haram itu hikmah dan manfaatnya bagi kita dalam kehidupan kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai, hikmah dan manfaat mengkonsumsi binatang yang halal. Ya, kita bisa melihat di situ. Yang pertama, hikmah adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengkonsumsi binatang makanan yang halal, ya, insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meningkatkan kualitas ketakwaan kita, keimanan kita, Islam kita, ihsan kita, sehingga kita dimanapun kita berada, kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, sekarang orang-orang yang syukur itu sangatlah sedikit sekali. Setidaknya kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah yang begitu luar biasa. Tidak semua manusia, tidak manusia satupun atau makhluk yang lainnya yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa syukur itulah kita dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita mensyukuri segala nikmatnya Allah, itu merupakan wujud dari mengkonsumsi makanan atau binatang yang halal. Dengan mengonsumsi daging yang dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri kita secara lahir dan batin. Itu hikmah yang ketiga. Kemudian dengan mengkonsumsi, membiasakan binatang daging yang halal, itu sebagai ujian untuk menguji keimanan kita. Apakah kita tetap iman kepada Allah atau tidak. Kalau orang itu beriman, berarti dia melaksanakan perintah-perintahnya Allah. Ingat anak-anakku semuanya, kalau kita menjadi orang yang beriman, kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian manfaat dari binatang yang halal itu ketika kita konsumsi adalah memberikan ketenangan dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari. Siapa yang tidak ingin hidupnya tenang? Siapa yang tidak ingin hidupnya bahagia? Siapa yang tidak ingin hidupnya bahagia fitini wa dunya wal akhirah? Apalagi keseharian kita pasti akan berbagai hal yang kita hadapi. Dengan salah satu mengkonsumsi daging dari binatang yang halal itu mengantarkan hati kita, kehidupan kita lebih tenang. Anak-anakku semuanya, manfaat yang lain adalah menjaga kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Kesehatan kita dijaga oleh Allah. Siapa yang jaga kesehatan kita? Hanya Allah. Kita hanya berusaha untuk menjaga kesehatan. Yang memberikan kesehatan secara hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ketika kita sudah mendapatkan kesehatan jasmani, Allah akan melindungi kita dari segala hal. Kenapa? Karena kita melaksanakan perintahnya untuk mengonsumsi daging yang dari binatang halal. Di samping itu juga manfaatnya memperoleh iman dan ketakwaan dari Allah. Kualitas keimanan kita meningkat karena semua atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, dari hal yang sekecil itu bisa menjadikan apa? Kepribadian jujur dalam hidup kita. Sikap apa adanya, kita akan mengantarkan diri kita untuk menjaga kejujuran dengan membiasakan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal. Di samping itu apa manfaat yang lainnya dan hikmahnya adalah mendapatkan rezeki yang barokah. Masya Allah. Kita ingin kehidupan kita, rezeki kita, keluarga kita, keturunan kita, semuanya barokah. Semuanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti ingin seperti itu. Maka anak-anakku semuanya, ayo kita membiasakan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal. Anak-anakku semuanya, akibat mengkonsumsi daging dari binatang yang haram. Yang pertama, merusak organ-organ tubuh ketika kita memakannya. Yang kedua, mendapatkan penyakit jasmani maupun rohani.
jasmani kita sakit, rohani kita sakit. Kenapa? Karena kita mengkonsumsi daging dari binatang yang haram. Naudzubillah. Jangan sampai anak semuanya. Ayo kita menghindari segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu tidak ada keberkahan sama sekali dalam kehidupan kita. Ya, susah menerima kebenaran, ya. Di samping itu juga mendapatkan azab dari Allah. Naudzubillah ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Sehingga di samping itu juga menyebabkan amal kita dan ibadah kita, doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jangan sampai doa kita, amal kita tidak diterima di sisi Allah. Ayo kita menghindari dari daging binatang yang haram. Di situ juga ada sebagian gambar-gambarnya. Ya, anak-anak semuanya, ayo kita membiasakan makan daging yang halal dari binatang yang halal. Kita hindari segala macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah dan Rasulnya sudah melarang, itu pasti madaratnya sangat besar sekali. Anak-anakku semuanya, semester ganjil ini sudah berakhir ya. Dari materi awal sampai akhir kita sudah mendapatkan ilmu, moga-moga ilmu kita manfaat. Ustadz akan menambahkan sebuah kisah. Setidaknya kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Kisah apa? Anakku pasti akan tahu. Meskipun ini sudah masyhur, tetap kita harus mengambil hikmah dari kisah tersebut. Ayo kita ikuti kisah ini. Belajar dari Barsesa. Ini cerita masyhur ya, berbagai riwayat dan berbagai model yang sudah ada. Anak semuanya, pada zaman dahulu terdapat seorang ahli ibadah yang terkenal yang bernama Barsesa. Barsesa adalah orang ahli ibadah, kehebatannya menjadi sebuah mulut seluruh kota. Bahkan para malaikat di langit memuji kehebatannya, ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyampaikan yang sangat mengejutkan. Barsesa adalah ahli neraka. Mendengar hal tersebut, iblis ini mau menggodanya, mau merusak iman Barsesa. Kemudian iblis berinisiatif, aku tahu bagaimana cara menghancurkan Barsesa yang hebat ini. Iblis pun mencari cara untuk merusak kehebatan. Datanglah iblis untuk menghasut Barsesa. Barsesa tetap menjalankan ibadah dengan khusyuk. Hai Barsesa, kata iblis, tidakkah engkau tergoda dengan wanita yang cantik itu? Tidak, kau tidak akan bisa menipu dengan tipu daya seperti itu. Iblis pun tidak menyerah. Nah ini, iblis pun tidak menyerah. Gagal dalam satu cara, dia akan mencari cara yang lainnya untuk menggoda. Hati-hati anakku semua. Kali ini iblis akan membuat Barsesa mabuk. Dengan membuat Barsesa mabuk, sehingga dia akan bisa berhubungan dengan wanita yang cantik tersebut. Lihatlah Barsesa, kau tidak akan bisa menolak wanita tersebut. Kemudian iblis merasuki wanita tersebut dalam keadaan sehingga wanita itu sakit. Nah, bertemulah Barsesa dengan wanita tersebut yang cantik itu. Kemudian Barsesa menolong wanita itu yang dirasuki oleh iblis. Ya. Kemudian diobati wanita tersebut. Ketika dia mau pada waktu mengobati, minumannya ditukar dengan minuman yang terbuat dari arak yang memabukkan. Ketika Barsesa dalam keadaan mabuk, tidak menyadari apa yang dilakukan nanti mengantarkan kepada perbuatan yang sangat dosa besar sekali. Kemudian apa yang terjadi anakku semuanya?
Barseso melakukan mendekatan kepada wanita tersebut karena dalam keadaan mabuk. Kemudian tergoda, dia melakukan perzinaan, hubungan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berzina dengan wanita tersebut. Ketika perzinahan terjadi, ya, kemudian iblis mulai merasuki lagi. Hahaha. Lihatlah Barseso perbuatannya. Itu akan diketahui oleh banyak orang. Wanita itu akan hamil. Habis langkah Barseso. Ketika tahu sudah hamil wanita tersebut, Barseso tadi khawatir. Apa yang harus saya lakukan? Harus bagaimana saya melakukan? Barseso dalam keadaan dirundung kecemasan dan mulai mencari cara bagaimana menutupi semua yang telah diperbuat. Iblis mulai memasuki. Sudahlah Barseso, bunuh saja wanita itu. Kemudian kubur dia, tidak akan ada yang tahu. Hahaha. Karena ketakutan, Barseso akhirnya menerima tawaran iblis dan membunuh wanita tersebut. Dikuburlah wanita tersebut. Akhirnya tuntas sudah, kata Barseso. Barseso sudah masuk dalam permainan iblis, anak-anakku semua. Kemudian iblis tidak diam. Ia melanjutkan tahapan berikutnya. Mendatangilah iblis itu di rumah saudara-saudaranya si wanita tersebut untuk menggambarkan, menyampaikan apa yang terjadi. Bahwa wanita tersebut telah dibunuh oleh Barseso. Kemudian saudaranya yang ada 3 orang itu datang. Barseso, ya silakan masuk. Kemudian saudara itu tanya kepada Barseso, apakah benar kau telah membunuh saudara perempuanku? Tidak, aku tidak membunuhnya. Iblis yang membawanya, saya nggak kuat. Kemudian ketika hendak pulang, karena sudah percaya dengan Barseso, pulanglah. Di tengah jalanan dia dibisiki oleh iblis. Ketika saudara itu, ayo aku tunjukkan bahwa yang membunuh adalah Barseso. Tunjukkanlah. Ditunjukkanlah makam wanita tersebut. Lihatlah gundukan itu. Galilah di situ, itu merupakan saudara perempuanmu. Ketika sudah terjadi seperti itu, Barseso tidak bisa menghindar dan berbohong. Kemudian Barseso disalib. Dalam keadaan kepayahan, kelelahan, sudah hancur semuanya. Iblis tertawa. Barseso, kata iblis, maukah engkau kuselamatkan dari semua ini? Kemudian Barseso bilang, iya. Bagaimana caranya? Sembahlah aku, kata iblis. Bagaimana saya bisa menyembah dirimu? Aku dalam keadaan disalib seperti ini. Kemudian iblis memberikan caranya. Cukup kedipkan saja matamu. Tawa iblis. Maka diikutilah apa yang diperintahkan oleh iblis. Kemudian Barseso mengedipkan mata. Kemudian dia yang sebelumnya ahli ibadah, semua dilakukan karena hal yang tidak ingin disainginya oleh siapapun. Dia terjerumus oleh godaan iblis dan meninggal dalam keadaan kafir. Anak-anakku semuanya, selalu bertawakal kepada Allah. Mohonlah kita dilindungi dari segala hal, sehingga kita selamat dunia akhirat kita dari godaan iblis yang terkutuk. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat barokah ilmu kita fid dini wad dunya wal akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.